Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai pembelajaran dengan membahas iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Ya, sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, gitu. Seperti televisi, radio, film, dan internet. Ya, itu adalah pengertian dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, hari ini kita akan belajar apa sih perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Ya, kita bahas iklan media cetak terlebih dahulu. Iklan media cetak itu menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas, ya. Hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suaranya, ya, tidak bergerak gambarnya. Bisa dibaca berulang-ulang, ya. Pembuatan cepat dan harganya terjangkau, bersifat visual, ya. Nah, sedangkan iklan media elektronik itu menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet, gitu. Dapat menampilkan gambar dan suara, dan gambarnya pun bisa ada yang bergerak, gitu ya. Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu juga, ya. Pembuatannya relatif lama dan lebih mahal, gitu. Dan bersifat audio visual, jadi ada suaranya, ya. Jadi bersifatnya audio visual. Nah, baik, kita lanjutkan ke gangguan sistem pencernaan, ya. Di sini ada 5 gangguan sistem pencernaan yang akan kita bahas, ya. Ada MAH, diare, simbelit, gastritis, dan ambien, ya. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari penyakit MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati, ya. Jadi merasakan nyeri gitu di bagian lambung dan ulu hati. MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri, ya, Helicobacter. Gejala MAH antara lain adalah muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab, ya. Dan cara mengatasinya itu dengan cara minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang lebih kecil gitu. Nah, batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Yang kedua adalah diare. Ya, diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fesesnya lebih encer gitu, ya, kotorannya lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare itu berupa fesesnya lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut gitu, ya. Nah, cara mengatasi diare itu bisa dengan cara minum banyak cairan, minum oralit, minum obat, makan makanan yang tidak terlalu padat gitu, ya, dan rendah serat gitu. Nah, nanti kita belajar tuh cara buat oralit seperti apa, ya. Nah, sembelit yang ketiga. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar atau BAB, antara lain karena feses yang keras gitu, ya. Penyebab sembelit adalah kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang minum air seperti kurang makan sayur gitu, buah, ya, itu bisa menyebabkan sembelit. Nah, gejala sembelit itu sulit BAB-nya. BAB-nya tidak teratur, terus fesesnya kering dan keras, nyeri perut, kehilangan nafsu makan. Itu adalah sembelit, ya. Gejalanya dan cara mengatasinya adalah makan makanan berserat, misalnya pepaya, minum air mineral yang banyak, dan berolahraga. Selanjutnya ada gastritis. Nah, gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung, ya. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri lagi, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis ini yang pertama itu nyeri pada ulu hati, perutnya kembung, mual dan muntah, cegukan terus, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya dengan cara makan secara teratur, hindari makanan berminyak, asam, dan padat, dan juga minum obat gitu. Nah, selanjutnya itu ada penyakit ambien.
Ambien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus ya. Nah, penyebab ambien ini adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak, jadinya sakit duduk ya. Nah, gejala ambien itu muncul darah dari anus saat BAB, jadi berdarah tuh, gatal pada anus dan nyeri saat BAB. Cara mengatasinya adalah makan makanan yang berserat, cukup dengan asupan cairan, hindari terlalu lama duduk dan berolahraga. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih.